Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dan juga kita coba merumuskan persamaan pada efek Doppler ya dengan berbagai kasus. Kita tahu sebagaimana yang telah kita bahas di materi sebelumnya, ada kasus di mana pengamatnya diam atau pendengarnya diam, kemudian sumber bunyinya yang bergerak, mendekati atau menjauhi, kemudian sebaliknya sumber bunyi yang diam, ya. Kemudian si pendengar yang bergerak atau menjauhinya, atau kombinasi keduanya, ya, kedua-duanya bergerak. Oke. Dan kita sudah dapatkan persamaan yang bisa menjelaskan kedua kasus atau ketiga kasus tersebut, ya. Oke. Kita akan masuk pada contoh soal. Oke, soal pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi orang di pinggir jalan ya, sambil mobil tersebut membunyikan klaksonnya ya dengan frekuensi 400 Hz. Jadi ada mobil yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Ya, mobil tersebut berjalan sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 400 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 380 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan tersebut adalah, oke, kita coba tulis yang diketahui ya, di mana kecepatan gerak sumber bunyi ya, kalau mobil ya kecepatan mobil tersebut ya kan, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian frekuensi dari sumber bunyi tersebut, frekuensi bunyi tersebut ya, frekuensi sumber bunyinya adalah 400 Hz. Ya, jadi ada bunyi yang menghasilkan frekuensi 400 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 380 meter per sekon, nah ini cepat rambat di udara ini berbeda-beda tergantung kondisi udara pada saat itu ya. Itu dipengaruhi oleh kelembaman, dipengaruhi oleh temperatur ya. Oke. Nah, sekarang cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat itu 380 meter per sekon. Maka frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan tadi adalah, nah kita tahu sebagaimana yang telah kita pelajari kan, bahwa kalau sumber bunyinya diam, kemudian ada orang yang mendengarkannya, orang tersebut juga dalam keadaan diam, maka frekuensi yang didengarkan sekian. Nah, ketika sumber bunyi tadi bergerak, ya bergerak kalau dalam konteks ini menjauhi si pendengar, ya kan, menjauhi ini kan, menjauhi si pendengar, maka orang tersebut akan mendengarkan frekuensi yang mendengarkan bunyi dengan frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya, ya karena sumber bunyinya menjauhi si pendengar tersebut. Oke, itu fenomena itu yang kita kenal dengan efek Doppler yang telah kita bahas di materi sebelumnya ya. Oke, jadi saya sarankan silahkan nonton materi pendahuluan ya di sebelumnya. Nah, yang ditanyakan ini frekuensi yang didengarkan oleh si pendengar itu, frekuensi dari gelombang bunyi yang didengarkan oleh si pendengar, yang tentu sudah lebih kecil ya dari uh, frekuensi sumber awalnya itu 400 Hz ya, jadi lebih kecil ya kan karena menjauhi. Oke. Nah, kita tahu sebagaimana persamaan yang telah kita rumuskan di materi sebelumnya, yaitu seperti ini, ya kan? Fs ini frekuensi sumber bunyinya, ya, sumber bunyi itu menghasilkan frekuensi berapa, itu Fs-nya. Nah, ini eh, V ini adalah cepat rambat bunyi di udara, Vp ini adalah kecepatan si pendengar kalau pendengarnya bergerak. Nah, Vs ini kecepatan si sumber bunyi kalau sumber bunyinya bergerak ya. Nah, plus minus ini tergantung apakah menjauhi atau mendekati. Nanti kita lihat ya, ini kita sudah bahas juga. Oke. Nah, maka dalam konteks ini, dalam kasus ini, bahwa si sumber bunyi itu menjauhi si pengamat, ya kan? Nah, sedangkan si pengamatnya itu diam. Jadi Vp ini kecepatan si pengamat itu 0 karena pengamatnya diam, ya kan? Nah, maka di sini 0 tinggal pembilang ini tinggal V, ya kan? Karena Vp-nya 0, pengamatnya diam. Maka tinggal V per V plus minus Vs. Nah, sekarang penentuan plus minusnya ini tergantung menjauhi atau mendekati. Oke.
Maka kalau konteksnya seperti ini, kalau menjauhi, ya kan, menjauhi, nah maka menjauhi si pengamat, ya, maka persamaannya kita gunakan plus. Ini kita sudah bahas ya di materi sebelumnya. Nah, kalau kita lupa, bisa kita menggunakan logika. Karena sumber bunyinya menjauhi si pengamat, artinya pengamat akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang lebih kecil, ya kan? Nah, kalau lebih kecil, maka pembagi ini harus besar, ya kan? Supaya F absennya ini adalah besar, kecil, ya kan? Karena frekuensi yang didengarkan lebih kecil ya dari Fs. Nah, maka supaya ini kecil, maka pembaginya harus besar. Kalau pembaginya harus besar, maka kita gunakan tambah supaya pembaginya besar, ya kan? Atau kita bisa gunakan jembatan keledai yang telah kita perkenalkan di materi sebelumnya ya. Jembatan keledai ini memang sebenarnya tidak masuk akal, tapi ini sebenarnya hanya membantu kita saja. Kalau kita lupa ya, ini sebenarnya tidak masuk akal tapi hanya membantu kita. Dan yang lebih terpenting adalah sebenarnya pemahaman konsep di awalnya ya. Jembatan keledai ini hanya pembantu saja. Oke. Jembatan keledainya begini. S ini kita anggap setan, P ini kita anggap Pak Ustadz ya. Nah, kalau menjauhi ya, artinya menjauhi. Nah, kalau setan ini menjauhi si pengamat atau setan ini menjauhi kita, maka itu bagus ya kan. Jadi kalau kita berjauhan dengan setan itu bagus, maka plus. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini persamaannya. Dalam kasus di atas persamaannya ini. Kita masukkan Fs-nya 400 ya, V 380 per V tambah Vs 380 tambah 20 yaitu 400 ya. Nah, maka ini 400 bagi 400 habis tinggal 380 Hz. Jadi inilah frekuensi yang didengarkan oleh si pendengar yang duduk diam di pinggir jalan, yang tentu saja sudah lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi itu ya, yaitu 400 Hz. Oke, ini hasilnya. Soal berikutnya, sebuah sumber bunyi dengan frekuensi ini ya, bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan ya, ini kecepatan si sumber bunyinya yang bergerak. Cepat rambat bunyi di udara ini, jika pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan ini, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh si pengamat, nah pada kasus ini, baik sumber bunyi atau si pengamat itu kedua-duanya bergerak, ya kan? Oke, kita tulis yang diketahui, bunyi menghasilkan frekuensi 1024 Hz, ya, kemudian kecepatan si sumber bunyi itu, kalau sumber bunyinya mobil ya kecepatan mobil, itu 34 meter per sekon, ya kan? Nah, sedangkan cepat rambat bunyi di udara ini 340 meter per sekon. Nah, kemudian ini kecepatan si pengamat, ya, kecepatan si pengamat itu 17 meter per sekon, ya kan? Nah, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh si pengamat adalah berapa? Itu yang kita mau cari, ya. Nah, kita tuliskan lagi persamaannya, ya. Nah, kita coba lihat kasusnya, bahwa pada kasus ini, pada persoalan ini, sumber bunyi ya itu mendekati si pengamat, ya kan? Mendekati ini kan. Jadi sumber bunyi mendekati, sumber bunyi mendekat. Sebaliknya si pengamat itu menjauh, ya. Si pengamat menjauhi sumber bunyi. Jadi si pengamat menjauh. Oke. Nah, maka persamaan yang kita gunakan ya. Nah, ini mendekati. Nah, mendekat. Jadi sumber bunyi mendekat. Jadi sumber bunyi ya setan. Jadi kita langsung gunakan saja jembatan keledai ya supaya cepat. Oke, sumber bunyi ya si setan ini mendekat. Jadi kalau kita berdekatan dengan setan itu tidak bagus, jadi negatif ya. Nah, sedangkan sebaliknya Pak Ustadz itu menjauh ya, Pak Ustadz menjauh. Nah, pengamat kan P, Pak Ustadz menjauhnya. Kalau kita berjauhan dengan Pak Ustadz itu juga tidak bagus, maka di sini negatif juga ya. Oke, ini persamaan yang kita gunakan untuk kasus di atas. Kita masukkan Fs-nya ini ya. Nah, V kurang Vp 340 kurang 17 yaitu 323 per V kurang Vs 340 kurang 34 ya. 340 kurang 34 hasilnya adalah 306 ya, 306. Oke, maka ini 323 ya kurang 306 hasilnya ini 323 bagi 306 hasilnya adalah 1,055 sekian ya. Oke, maka kita kalikan ini kali 1,055
hasilnya adalah sekitar 1080 Hz. Jadi inilah frekuensi yang didengarkan oleh si pendengar. Soal berikutnya, seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju ke menara bandara mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 200 Hz. Jika sirine memancarkan atau merambatkan bunyi begitu ya. Jika dari sirine itu bunyi merambat dengan frekuensi 1700 Hz ya, dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan pesawat terbang tersebut adalah sini kalau kita lihat ya bahwa si uh, si penerbang yang ada di pesawat itu sebagai pendengar, ya kan? Sedangkan menara itu sebagai sumber bunyi, karena sirinenya kan di menara itu ya. Jadi di menara itu adalah sumber bunyinya. Maka frekuensi yang didengar oleh penerbang yang ada di pesawat ini, nah ini kan seorang mendengar bunyi sirine dengan 2000 Hz. Jadi F aksennya 2000 Hz. Ya, 2000 Hz. F aksen ini frekuensi yang didengar, ya, frekuensi yang didengar oleh si pendengar. Sedangkan frekuensi si sirine itu, frekuensi sumber bunyi itu, jadi sirine menghasilkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz, ya kan? Nah, cepat rambat bunyi di udara ini. Nah, maka pertanyaannya berapa kecepatan si pendengar alias kecepatan pesawat itu, ya kan? Karena si pendengar atau si penerbang berada di dalam pesawat, ya kan? Maka kecepatan si pendengar ya kecepatan si pesawat itu, ya kan? Itu yang kita mau cari. Kita tuliskan kembali persamaannya ini ya. Kita lihat kasusnya. Kasusnya pengamat, ya kan? Atau si pengamat atau pendengar ya, atau si penerbang itu bergerak mendekati si sirine, mendekati sumber bunyi. Jadi pengamat mendekati sumber bunyi, sedangkan sumber bunyinya itu diam, ya kan? Menaranya diam. Nah, maka persamaan yang kita gunakan, nah sumber bunyinya diam, maka Vs-nya 0. Maka di penyebutnya tinggal V di sini ya. Nah, karena pengamat mendekat ya, kita langsung gunakan jembatan keledai. Pak Ustadz mendekat, nah karena Pak Ustadznya mendekat, maka bagus. Berdekatan dengan Pak Ustadz itu bagus, maka kita gunakan plus. Kita masukkan ini 2000 ya, ini 1700 ya. Nah, ini kalau kita bagi V, ini juga bagi V, maka otomatis ya penyebutnya juga ya bagi V. Jadi kalau pembilang kita bagi V, maka penyebutnya juga harus kita bagi V. Ini bagi V1, ini bagi V, ada per V di sini. Ini bagi V jadi 1. Maka tinggal 1 tambah VP per V bagi 1. Ya, bagi 1 ya hilang. Jadi tinggal 1 tambah VP per V. Ya, jadi 1 tambah VP per V, V-nya langsung kita masukkan 340 meter per sekon ya. Nah, ini ya kita kali masuk jadi 1700 tambah ya ini kali masuk jadi 1700 VP per 340 ya kan. 1700 pindah ruas ke kiri jadi kurang ya. 2000 kurang 1700 ya 300. Ya, sama dengan ini ya ini. Nah, ini bagi 103 bagi 117 ya kan. Nah, maka 17 VP sama dengan 340 kali 3 yaitu 1020 ya. VP sama dengan 1020 bagi 17 yaitu 60 meter per sekon. Jadi inilah kecepatan si pesawat atau kecepatan si pendengar itu. Karena di sini satuannya dalam kilometer per jam, ya kan kita diminta harus dalam satuan kilometer per jam, maka kita ubah meter per sekon diubah ke kilometer per jam. Nah, kita ubah 60 meter per sekon diubah ke kilometer per jam, maka ini meter diubah ke kilometer ya bagi 1000, ya kan? Sekon diubah ke jam ya yaitu bagi 3600. Nah, karena di sini ada bagi, maka kalau kita ubah kali ya penyebutnya dibalik, ya kan? Ini kan dibalik, jadi 3600 bagi 1 jadinya kan. Maka ini ya 0 coret, 0 juga ke 20 juga di sini coret, 10 coret, 10 juga coret, maka tinggal 6 kali 36. Hasilnya adalah 216 km per jam. Jadi inilah kecepatan si pendengar atau pesawat dalam satuan kilometer per jam ya.
Oke, soal berikutnya, suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pengamat yang diam jika cepat rambat bunyi di udara ini dan kecepatan sumber bunyi ini, maka perbandingan frekuensi yang diterima atau yang dideteksi oleh pendengar ya pada saat sumber bunyinya mendekat dan menjauhi adalah oke, jadi ini ada dua kasus ya. Kita tuliskan dulu yang diketahui, kecepatan rambat bunyi di udara ini, kemudian kecepatan si sumber ya. Kecepatan sumber bunyi, kalau sumber bunyinya mobil ya kecepatan mobil ya kan. Kecepatan sumber bunyi adalah 25 meter per sekon. Oke. Si pendengarnya diam ya kan. Pendengar di sini diam. Nah, kita mau cari perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan kalau si sumber bunyinya menjauhi si pendengar atau ya si sumber bunyinya di sini mendekati si pendengar dan menjauhi si pendengar. Bagaimana perbandingan frekuensi yang didengar oleh si pendengar ini ya. Oke. Nah, kasus pertama ya, si sumber bunyi mendekati si pendengar. Kasus kedua, si sumber bunyi menjauhi si pendengar. Nah, perbandingan frekuensi ini yang kita mau cari, ya kan? Oke. Frekuensi yang didengar si pengamat ketika sumber bunyi mendekat banding frekuensi yang didengar oleh si pengamat atau si pendengar ketika sumber bunyinya menjauhinya. Oke. Nah, pertama untuk ya kita beri indeks 1 untuk sumber bunyi ya yang mendekati si pendengar. Ya, beri indeks 1. Oke, indeks 1 artinya sumber bunyi mendekat ya. Kalau mendekat, nah di sini kan pendengarnya diam ya, maka P di sini kan 0. Ya kan, 0 ya, maka di pembilang tinggal V ya. Tinggal V di sini. Karena ini kan 0. Oke, sumber bunyi mendekat. Jadi setan mendekat. Nah, berdekatan dengan setan itu tidak bagus, maka kita gunakan kurang di sini ya. Persamaan kasus 1 ini. Nah, persamaan kasus 2 ya sebaliknya kita gunakan plus ya kan. Nah, karena si setan itu menjauh ya berjauhan dengan setan ya bagus, plus ya. Oke. Yang kita mau cari adalah F1 banding F2 ya kan. Nah, F1 banding F2 ya. Kalau kita bandingkan ya sama kita bagikan ya, F1 bagi F2. Nah, Fs-nya hilang, saling membagi ya kan. V-nya juga hilang, saling membagi. Maka tinggal ini. Seper ini ya bagi seper ini. Oke. 1 per V kurang Vs 325 kurang 25 adalah 300, jadi 1 per 300 ya, bagi 1 per ini V tambah Vs, yaitu bagi 1 bagi 350. Nah, karena di situ ada bagi, kalau kita ubah jadi kali ya tinggal dibalik. Jadi awalnya 1 per 350 jadi 350 bagi 1 atau 350 saja ya kan. Oke, ini operasi matematis biasa ya. Nah, makanya 350 bagi 300. Nah, sama dengan 35 bagi 30, ya kan? Kita sederhanakan, ya. Pembilangan penyebut kita bagi 5, maka 35 bagi 5 ya 7, 30 bagi 5 ya 6. Jadi inilah perbandingan frekuensinya, yaitu 7 banding 6, ya. 7 banding 6, atau bisa juga dalam tulisan seperti ini, 7 banding 6 seperti ini ya. Oke, inilah hasilnya.